Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita baca Adabut Tadawi, yaitu adab-adab berobat. Adab-adab berobat. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, la yakhlul muslimu min da'in yusibuhu saghura zalika da'u am azuma. Seorang muslim tidak terlepas dari penyakit yang menimpanya, apakah penyakit tersebut besar ataupun penyakit kecil. Jadi seorang muslim tidak pernah terlepas dari penyakit, ya, penyakit besar maupun penyakit kecil. Wa zalika biqadarillahi ta'ala. Yang demikian itu adalah dengan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Wa qad ja'ala Allahu likulli da'in dawa'a, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan obat untuk setiap penyakit, kama sayati, sebagaimana akan diterangkan. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatadawa bil Qur'ani wa bighairihi, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan Al-Qur'an dan dengan selainnya. Wa arsyada ila tadawi bi adadin minal adwiyati, dan beliau telah membimbing untuk berobat dengan berbagai macam obat. Wa hunaka bid'atu umurin tata'allaqu bit tadawi, dan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan berobat, yang bagi lil mar'i mura'atuha, yang patut untuk diperhatikan oleh seseorang. Azkuru minha bihaulillah, yang akan saya sebutkan dengan pertolongan dari Allah SWT. Jadi mukadimahnya menjelaskan bahawa seorang muslim tidak akan pernah terlepas dari yang namanya penyakit, baik penyakit besar maupun penyakit yang kecil, penyakit yang berat maupun penyakit yang ringan. Hal itu adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan obat untuk setiap penyakit. Ada yang diketahui oleh manusia, ada yang tidak, ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Dan Nabi SAW telah berobat dengan Al-Quran dan dengan obat-obat yang lain yang nanti akan kita terangkan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan yang bimbingan dan tuntunan dengan berbagai macam obatnya. Dan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan berobat yang patut untuk diperhatikan oleh seseorang ketika dia mengalami penyakit. Al-adabul awwalu, adab yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Adab yang pertama dari adab-adab berobat adalah niat yang baik. Sawa'un min jihatil maridi atau min jihatil mu'aliji, baik dari sisi al-marid, orang yang sakit, atau min jihatil mu'aliji, atau dari sisi orang yang mengobati. Fayanwil maridu al-istishfa'a min al-maradi bi gharadil muhafazati ala sihhatihi wa quwwatihi li ajli taqawwi ala ta'atillahi ta'ala. Ya, di mana orang yang sakit, al-istishfa' berniat mencari kesembuhan minal maradi, dari penyakit, bi gharadil muhafazati ala sihhatihi, dengan tujuan menjaga kesehatannya, wa quwwatihi, dan menjaga kekuatannya, li ajli taqawwi ala ta'atillah, supaya dia kuat mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Wa yanwil mu'aliju an yusa'ida akhahul muslimah, dan orang yang mengobati berniat untuk membantu saudaranya sesama muslim. Wa an yanfa'ahu bima yastati'u, dan berniat untuk memberikan yang bermanfaat baginya dengan sesuatu yang dia sanggupi. Wa zalika ibtigha'u wajhillahi ta'ala, dan demikian itu adalah demi mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mustajabatun li amrillahi wa rasulihi, dan karena memenuhi panggilan Allah atau perintah Allah dan Rasulnya, bi an yanfa'a al-muslimu akhahul muslimah, yaitu agar seorang muslim memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim. Jadi adab yang pertama dari adab-adab berobat adalah niat yang baik. Niat yang baik, baik dari orang yang menderita penyakit maupun dari orang yang mengobati. Orang yang menderita penyakit, ketika dia berobat, dia berniat agar dia tetap bisa mempertahankan kesehatannya, agar dia bisa mempertahankan kekuatannya, supaya dia tetap kuat dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara orang yang mengobati, ketika dia mengobati seorang pasien, maka dia niat yang baiknya adalah dia berniat untuk membantu saudaranya sesama muslim dengan obat yang dia berikan, dengan obat yang dia berikan, dan dia berniat untuk memberikan hal yang bermanfaat bagi saudara sesama muslim, karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya yang memerintahkan agar seorang muslim memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Itu adab yang pertama, niat yang baik, baik dari yang sakit maupun dari yang mengobati.
Al-adabu tsani isti'malul adwiyatil masyru'ati. Adab yang kedua dari adab-adab berobat adalah isti'malul adwiyatil masyru'ati, yaitu menggunakan obat-obat yang disyariatkan, yang dibolehkan. Wa hiya allati ja'atil adillatu syar'iyyatu sahihatu bil adillati bid dalalati ala masyru'iyyatiha, yaitu yang obat-obat yang diterangkan kebolehannya oleh dalil-dalil syariah yang sahih, ya, wa ala naf'iha, dan ada dalil-dalil yang menunjukkan manfaatnya fi ilaji amradin muayyanatin, dalam mengobati penyakit-penyakit tertentu. Ya, jadi adab yang kedua ini menjelaskan bahwa obat yang digunakan dalam berobat itu adalah obat-obat yang ada keterangannya dari dalil syariah yang sahihah, yang menunjukkan obat tersebut boleh digunakan dan menunjukkan bahwa obat tersebut bermanfaat, berkhasiat dalam mengobati penyakit-penyakit tertentu. Paminha, di antara obat-obat tersebut al-habbatu sauda, yaitu habbatu sauda, ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-habbatu sauda'u shifaa'un min kulli da'in illa sam, was-sam huwal maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-habbatu sauda, habah sauda atau jintan hitam, shifaa'un min kulli da', adalah kesembuhan dari setiap penyakit. Illa sam, apa itu sam? Berobat dengan obat-obat yang diterangkan dalam dalil-dalil syariah. Apa di antaranya obat tersebut? Yaitu habbatus sauda. Rasulullah SAW bersabda, al-habbatu sauda syifa'un min kulli da'. Habbatus sauda itu adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Obat yang kedua yang diterangkan dalam dalil syariah adalah asalun nahli, yaitu madu lebah. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fihi syifa'un linnas, di dalamnya ada kesembuhan bagi manusia. Ya. Al-thalitsu al-hijamah, ya, obat yang ketiga adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsalu ma tadawaitum bihi al-hijamah wal qustul bahri. Ya, obat yang paling efektif yang kalian gunakan untuk berobat adalah berbekam dan juga qustul hindi, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hijamah ba'da an ihtajama ala hamatihi ra'sihi wa baina katifaihi man ahraqa min hadhihi ad-dima'a fala yadurruhu an la yatadawa bi syai'in li syai'in. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berbekam di kepalanya dan di antara kedua pundaknya, beliau bersabda, barang siapa yang mengeluarkan darah ini, yakni berbekam, fala yadurruhu an la yatadawa bi syai'in li syai'in, maka dia tidak perlu berobat dengan sesuatu karena suatu penyakit. Jadi di antara obat yang diterangkan dalam dalil syariah adalah berbekam. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara obat yang paling manjur adalah berbekam dan mengkonsumsi, meminum kustul hindi, atau disebut dengan al-kustul bahri. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengeluarkan darah, ya, maka dia tidak perlu untuk berobat dengan obat yang lain karena suatu penyakit. Maksudnya bahwa berbekam ini merupakan suatu pengobatan yang sangat besar manfaatnya dan sangat, ya, kuat dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Ya, yang keempat al-hinna'u, ya, obat yang keempat yang diterangkan dalam dalil-dalil syariah adalah al-hinna'u, yang menggunakan daun inai. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yusibuhu qurhatun wala syauqatun illa wada'a 'alaiha al-hinna'a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW tidaklah beliau, ya, ditimpa oleh suatu qurha, yaitu luka, wala syaukah, dan tidak ditimpa oleh duri, ya, beliau SAW tidak mengalami luka atau tertusuk oleh duri, illa wada'a 'alaihal hinna, kecuali beliau letakkan hinna di atas luka atau duri tersebut. Jadi di antara obat yang diterangkan oleh dalil syariah adalah memakai hinna, ya, atau kita sebut daun inai, ya. Ketika Nabi SAW menderita luka ataupun ketika beliau tertusuk duri, maka beliau menggunakan obat ini. Wa ghairu zalika min anwa'il adwiyati allati syara'aha Allah Ta'ala li ibadihi, dan juga obat-obat yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, lima yusibuhum minal amradi wal ilal, karena penyakit yang menimpa mereka. Jadi adab yang kedua ini adalah hendaknya ketika kita
menderita suatu penyakit, maka kita gunakan obat-obat yang diterangkan dalam dalil-dalil syariah yang sahihah. Seperti apa? Misalnya habbah sauda, seperti madu lebah, kemudian berbekam memakai daun inai dan sebagainya. Wa yadkhulu fi hadha isti'mali ar-ruqa asy-syar'iyyah, ar-ruqa al-masyru'ati qaruqyati bil Qur'ani wa nahwihi. Dan termasuk juga dalam pengobatan yang diterangkan dalam dalil syariah yang sahihah adalah ar-ruqa al-masyru'ah, yaitu ruqyah yang disyariatkan. Qaruqyati bil Qur'ani wa nahwihi, seperti ruqyah dengan Al-Qur'an dan sejenisnya. Mimma laisa fihi syirkun billahi ta'ala, yang di dalamnya tidak terdapat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara obat yang diterangkan dalam dalil syariah yang sahihah adalah membacakan ruqyah, ya, ruqyah yang berdasarkan kepada Al-Qur'anul Karim yang tidak mengandung kesyirikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW sesungguhnya telah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa memakai ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Farruqyatu bil Fatihati, ya, ruqyah dengan membacakan Al-Fatihah, wa ayatil kursi, dan membacakan ayat kursi, wa khawatimi suratil baqarati wa suratil kafirun wal muawwizat wa ghairi zalika minal ayat, wa kadzalika ruqyatu bid da'awati tsabitati 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma laysa fihi syirkun billahi ta'ala kullu zalika la ba'sa bihi. Maka ruqyah dengan membaca Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan membaca ayat kursi, wa khawatimi suratil baqarah, dan juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, wa suratul kafirun, membaca surah Al-Kafirun, wal muawwizat, dan membaca al-muawwizat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa ghairi dzalika minal ayat, dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Wa kadzalika ruqyatu bid da'awati tsabitati 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk juga ruqyah dengan membaca doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma laysa fihi syirkun billahi ta'ala, dan membaca semua doa yang tidak mengandung kesyirikan, ya, kullu zalika la ba'sa bihi, semua itu dibolehkan. Jadi di antara obat yang diterangkan dalam dalil syariah sahihah adalah membaca ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Apa yang dibaca dalam ruqyah? Seperti membaca Al-Fatihah, kemudian juga membaca ayat kursi, membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, muawwizat, juga membaca doa-doa yang sahih dari Nabi SAW, membaca doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan, ya, dalam ruqyah itu semuanya dibolehkan, ya. Kullu zalika la ba'sa bihi wa huwa jaizun insyaallah. Semua itu dibolehkan dan tidak semua itu tidak mengapa dilakukan, ya, tidak berdosa, dan dia dibolehkan insyaallah. Bal mustahabbun li fi'li Nabi SAW, bahkan dianjurkan karena perbuatan Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru ahlahu bil istirqa'i minal 'aini, dan Nabi SAW menyuruh keluarganya untuk meruqyah atau untuk diruqyah dari penyakit ain. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru an nastarqiya minal ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, memerintahkan kami untuk, ya, diruqyah dari al-ain. Walamma ra'a yawman jariyatan tashtaki qala li ahliha, dan ketika beliau melihat seorang anak perempuan yang sedang kesakitan, maka beliau bersabda kepada keluarganya, istarqu laha fa inna biha nazrah, ya, ruqyahlah dia karena dia mengalami penyakit ain, Jadi boleh seseorang diruqyah, ya, boleh seseorang diruqyah. Nabi SAW pun memerintahkan keluarganya untuk diruqyah, ya. Dan ada seorang anak perempuan yang merasakan sakit, maka Nabi SAW memerintahkan keluarganya untuk meruqyahnya. Ini adab yang kedua, ya, yaitu menggunakan obat-obat yang diterangkan dalam dalil syariah. Al-adabul tsalisu, adab yang ketiga, al-ihtijamu li 17 atau 19 atau 21, yaitu berbekam pada tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 setelah setiap bulan qamariyah. Faman ihtajama falyahtajim fi hadhil ayyam. Barang siapa yang ingin berbekam, maka berbekamlah pada hari-hari ini, yaitu tanggal 17, tanggal 19 dan juga tanggal 21 setiap bulan. Wa hiyal yaumus sabi'u asyara, yaitu hari ke-17.
awit tasi'u asyara atau hari ke-19, wal hadi wal isyra atau hari ke-21 min kulli syahrin arabiyyin dari setiap bulan Arab. Ya, jadi dianjurkan untuk berbekam. Kalau ada yang ingin berbekam, maka dianjurkan berbekam pada tanggal-tanggal ini, tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21 pada setiap bulan Qamari. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu li sab'a asyrata. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam pada tanggal 17, wa tis'a asyrata dan pada tanggal 19, wa ihda wa ishrin dan pada tanggal 21. Wa kadzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, demikian juga sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna khaira ma tahtajimuna bihi yauma sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa yauma ihda wa ishrin. Sesungguhnya sebaik-baik hari untuk berbekam adalah pada tanggal 17 dan 19 dan juga pada tanggal 21. Ya. Jadi jika kita ingin berbekam, maka perhatikan tanggal-tanggal tersebut, karena itulah waktu yang terbaik untuk berbekam. Tanggal 17, ya, tanggal 19 dan tanggal 21 setiap bulan Hijriah. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, ya kan, ijtinabul adwiyatil muharramati, menghindari obat-obat yang diharamkan. Karuqal lati fiha isyrakun billahi ta'ala, seperti ruqyah-ruqyah yang di dalamnya ada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa innistamalaha haramun, sesungguhnya menggunakan obat-obat ini adalah haram. Bal qad yakunu syirkan mukhrijan minal millah, bahkan bisa menjadi kesyirikan yang mengeluarkan dari agama. Wa hiya manhiyun anha kama fil hadis as-sabiqi fil adab tsani, dan dia dilarang, ya, sebagaimana telah diterangkan dalam adab yang kedua. Jadi adab yang keempat ini, ketika kita sakit ingin berobat, maka perhatikan obat tersebut. Jangan sampai obat yang digunakan adalah obat-obat yang diharamkan. Apa contohnya obat-obat yang diharamkan? Seperti ruqyah-ruqyah yang mengandung kesyirikan, itu tidak dibolehkan, ya, karena menggunakan obat seperti itu hukumnya haram, bisa mengeluarkan seseorang dari agama, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Ya, waqat tadawi bil khamri, seperti juga berobat dengan khamar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anid dawa'il khabith, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya, dari obat yang buruk. Maksudnya obat yang buruk di sini adalah obat yang diharamkan. Ya, banyak, ya, beberapa daerah di Indonesia ini yang mengatakan kalau perempuan habis selesai melahirkan, maka hendaknya dia minum sedikit khamar, ya, untuk membersihkan rahimnya. Padahal, ya, berobat dengan cara seperti itu diharamkan, karena obatnya adalah hal yang diharamkan. Rasulullah SAW telah melarang, ya, berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Kata beliau, naha, atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, naha anid dawa'i al-khabith, beliau melarang obat yang kotor. Walamma sa'alahu rajulun anit tadawi bil khamar, ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang berobat dengan khamar, waqala, dan dia bersabda, hiya dawa'un, dia adalah, dan dia berkata, orang tersebut berkata, hiya dawa'un, dia adalah obat. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak, dia bukan obat, walakinna hada, tapi dia adalah penyakit. Wala yanbaghi lil muslimi an yaltafita ila ayyi kalamin yukhalifu irsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak patut bagi seorang muslim, ya, memberi perhatian kepada ucapan yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang yang berobat adalah dia harus menghindari berobat dengan obat-obat yang diharamkan, seperti ruqyah-ruqyah yang mengandung kesyirikan, seperti datang kepada dukun dan minta obat ke dukun, ya. Seperti misalnya berobat dengan khamar, berobat dengan narkoba dan sebagainya. Itu adalah hal yang diharamkan, tidak boleh berobat dengannya. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah boleh berobat dengan khamar? Kata orang tersebut, sesungguhnya khamar itu membawa kesembuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Dia bukan membawa kesembuhan, dia bukan obat, tapi dia adalah penyakit, ya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk berobat dengan yang diharamkan, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa boleh berobat dengan khamar, boleh berobat dengan hal-hal yang haram lainnya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan bagi seorang muslim. Al-adabul khamisu istisyaratu ahli tibbi, adab yang kelima, yaitu minta petunjuk, minta saran kepada orang yang ahli dalam kedokteran.
mimman urifa bittaqwahu lillahi ta'ala, ya, dari orang-orang yang ahli kedokteran dan dikenal sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ilmihi bittib, dan dikenal pula sebagai seorang yang ahli dalam kedokteran. Wa zalika li umumi qaulihi azza wa jalla, sesuai dengan keumuman firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika seseorang sakit, dia ingin berobat, maka dia berkonsultasi kepada orang yang ahli dalam penyakit tersebut. Jangan berkonsultasi kepada orang awam, jangan kata orang, ya. Kata orang obatnya ini, kata orang obatnya itu. Harusnya dia berkonsultasi kepada orang yang ahli dalam penyakit tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, ia bertanya kepada setiap ahli dalam setiap permasalahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Walaisa kullun nasi ya'rifud dawa. Tidak semua orang tahu obat. Waqad ya'rifuhu ba'dhum wa yajhaluhu akharun. Terkadang sebagian mengetahui dan sebagian tidak. Oleh sebab itu kita harus bertanya kepada yang ahli, karena tidak semua orang tahu obat, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan untuknya obat. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Illa samu wal maut, kecuali asam, yaitu kematian, tidak ada obatnya, ya. Ini adalah penyemangat bagi orang yang sedang mengalami penyakit, yaitu sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obat. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Hanya ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu kematian, ya. Fa'alal maridi an yastashira ahlal ilmi bitibbi fi tahdidi tabi'ati maradihim. Maka orang yang sakit harus berkonsultasi kepada orang yang ahli dengan kedokteran untuk mengetahui, ya, karakter penyakitnya. Wa ma yunasibuhu minad dawa, dan juga untuk mengetahui obat yang sesuai dengannya. Jangan bertanya, ya, kepada orang yang tidak mengetahui, bisa saja salah obat, ya. Kalau salah obat bukan tambah sehat, malah tambah sakit, ya, malah bisa membawa kepada kematian. Oleh sebab itu, ya, bertanyalah kepada yang ahli. Kemudian al-adabus sadis, adab yang keenam, i'tiqadu anna syifaa'a biyadillahi wahdahu. Meyakini bahwa kesembuhan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Fayajibu ala kullin, itu bacanya kullin. Fayajibu ala kullin minal maridi wal mu'aliji i'tiqadu anna syafiya huwa Allah Ta'ala. Wajib atas setiap orang yang sakit dan orang yang mengobati meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas setiap orang yang sakit dan setiap orang yang mengobati, wajib atas mereka berdua untuk meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ad-dawaa wal mudawiyah, dan obat serta orang yang mengobati, kullu zalika mujarradu asbabin. Semuanya itu hanya sebatas sebab, sebatas wasilah untuk memperoleh kesembuhan, ya. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah Azza wa Jalla. Bukan orang yang mengobati yang menyembuhkan, tapi Allah Azza wa Jalla. Adapun obat dan orang yang mengobati itu semata-mata wasilah, semata-mata sarana untuk memperoleh kesembuhan. Ya, insyaallah taala nafaat. Wa iza lam arada lam tanfa. Wa iza sya'allah taala nafaat wa iza arada lam tanfa. Ya. Apabila Allah berkehendak, maka obat tersebut bermanfaat. Apabila Allah berkehendak, maka dia tidak akan bermanfaat. Jadi bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu obat, manjur atau tidak manjurnya suatu obat, itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Ya, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fa huwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Wa man i'taqada annaha tanfa' bi nafsiha bi ghairi masyiatillah ta'ala faqad asyraka billahi azza wa jalla. Dan barang siapa yang meyakini bahwa obat tersebut bermanfaat dengan sendirinya tanpa kehendak Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah azza wa jalla. Ya, wa bari'un minat tawakkuli 'ala Allah, dan dia telah terlepas dari tawakal kepada Allah azza wa jalla.
Fal wajibu 'alal muslimi hatta wa huwa yatanawalu ad-dawa'a an ya'lama wa yuqina bi anna shifaa'a bi yadillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Maka wajib atas setiap muslim, ya, hingga walaupun dia sedang minum obat, wajib atasnya untuk mengetahui dan meyakini bahwa kesembuhan tersebut hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang mengalami penyakit. Mudah-mudahan Allah SWT ya menyembuhkan segala penyakit yang ditimpa oleh kaum muslimin, dan Allah SWT ya menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin dan memberikan ya petunjuk bagi orang-orang yang ahli dalam kedokteran untuk menemukan obat-obat untuk mengobati penyakit-penyakit yang banyak tersebar pada masa kita sekarang ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.